Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada pelajaran jarak jauh pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Kali ini akan saya sampaikan KD 3.12, yaitu pengelolaan operasional harian kas kecil, di mana di situ ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu mengelola dana kas kecil dengan tepat dan akurat sesuai dengan standar prosedur. Nah, untuk mencapai standar prosedur tersebut, kalian harus melalui langkah-langkah yang ada. Sebagai langkah yang pertama adalah kalian pelajari dengan melihat adanya transaksi yang terjadi di perusahaan itu. Nah, sekarang apa itu transaksi? Transaksi adalah kejadian atau suatu keadaan di perusahaan yang harus diproses mulai dari pencatatan transaksi sampai dengan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, dalam setiap transaksi otomatis akan ada yang namanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu misalnya apa saja? Misalnya faktur pembelian, faktur penjualan, nota debit, nota kredit, nota kontan juga, dan juga kwitansi, juga termasuk bukti memorial. Nah, maka setiap hari akan terjadi beberapa transaksi yang perlu dicatat dengan bukti transaksi tersebut. Nah, transaksi tersebut misalnya apa? Misalnya yang pertama, penerimaan uang tunai atau barang dari pemilik sebagai setoran. Kedua, pembelian perlengkapan dan peralatan baik secara tunai maupun kredit. Ketiga, pembayaran utang. Keempat, penjualan jasa atau barang baik secara tunai maupun kredit. Berikutnya, penerimaan tagihan dari debitur. Yang keenam, pembayaran berbagai macam beban. Nah, dalam transaksi-transaksi tersebut, kemudian dikelompokkan dalam perkiraan-perkiraan atau bisa juga orang menyebutnya dengan istilah akun dalam buku besar. Nah, dalam buku besar tersebut diurutkan sebagai nomor, ya, sebagai nomor akun, yaitu 1 untuk kelompok harta, 2 untuk kelompok utang, 3 untuk kelompok modal, 4 untuk kelompok penghasilan, dan kelima untuk kelompok beban. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua yang harus kalian pelajari yaitu dengan memahami sifat-sifat transaksi. Jadi, tadi pengelompokan dalam transaksi ada 5 hal, maka kelima hal tersebut harus kalian pahami sifat-sifatnya. Nah, sekarang kamu perhatikan tayangan berikut ini, yaitu yang pertama mengenai pengelompokan transaksi dan perkiraan. Nah, untuk pengelompokan transaksi dan perkiraan ini, yang pertama terjadi adalah transaksi di perusahaan. Kamu lihat anak panahnya. Transaksi di perusahaan ini kemudian dibuatkan bukti-bukti transaksi tadi yang sudah disampaikan. Dari bukti transaksi dikelompokkan sesuai dengan nama kelompok transaksi atau nama akun yang ada di dalam buku besar ini. Nah, dari sini nanti akan dibuat suatu laporan
keuangan yang berupa neraca. Neraca ini berasal dari harta dan utang. Nah, untuk pembagian berikutnya, modal penghasilan beban, ini nanti akan masuk ke dalam laporan rugi laba. Nah, selanjutnya, bagaimana sifat perkiraan itu? Sifat perkiraan yang pertama adalah harta. Sifatnya, harta itu akan didebet jika terjadi penambahan dan dikredit jika terjadi pengurangan. Nah, sebagai contohnya, perusahaan itu membeli secara tunai perlengkapan kantor seharga 2 juta rupiah. Maka analisanya, perlengkapan kantor ini akan bertambah karena membeli, maka bertambahnya itu diletakkan di debit. Debit ini sebelah kiri. Kita tulis angkanya 2 juta. Dan untuk kas, karena membeli tunai, berarti kasnya ini akan berkurang. Duitnya berkurang dan diletakkan di sebelah kiri, yaitu kolom kredit. Kita tulis 2 juta. Oh ya, perlu kalian pahami bahwa seperti dulu sudah saya katakan, dalam pencatatan transaksi keuangan minimal akan dicatat ke dalam 2 akun. Ya, jadi minimal 2 akun. Sebagai contoh di sini adalah pembelian tunai, yaitu dicatat di akun perlengkapan dan akun kas. Ya, nah ini sifat untuk harta. Berikutnya, sifat untuk hutang dan modal. Nah, kenapa ini 2, hutang dan modal? Tadi 1 untuk harta, 2 utang dan modal. Dan ini sama, ya kita sifatnya sama, yaitu perkiraan hutang dan modal ini akan didebet jika terjadi pengurangan dan jika terjadi penambahan akan dikredit. Kebalikan dari harta, nggih. Kita lihat di sini. Misalnya terjadi pembelian kredit peralatan, ya, pembelian kredit peralatan seharga 600.000. Maka analisanya peralatan ikan ini akan bertambah. Kita tulis di debit, kolom debit ini 600.000. Dan karena membeli di kredit, maka hutang dagangnya bertambah. Nah, hutang berdagang bertambah, letaknya di kredit. Ini kita tulis 600.000. Ini ya. Jadi peralatan bertambah di debit 600.000 dan hutang dagang bertambah di kredit 600.000. Nah, pada suatu saat nanti akan membayar utang dagang itu, kita punya kewajiban untuk membayar. Misalnya pada pertengahan bulan kita membayar utang dagang 500.000. Ya. Maka kita nyicil utang tersebut 600.000, 500.000, maka kalau kita nyicil berarti kasnya berkurang. Kas termasuk harta, maka terletak di kredit. Ini kolom kredit di kanan, kita tulis 500.000. Kas berkurang di kredit. Dan hutang dagang, kita dulu punya utang 600.000, udah kita bayar 500.000, berarti utang dagang berkurang. Kita tulis di debit sebesar 500.000. Begitu juga modal, kalau modal bertambah letaknya di kredit dan modal berkurang letaknya nanti di debit. Oke, berikutnya. Sifat penghasilan. Penghasilan akan didebit jika terjadi pengurangan dan dikredit jika terjadi penambahan. Sama ya, seperti utang dan modal. Sebagai contoh, pada suatu saat menerima penghasilan atau menerima penjualan jasa bengkel berjumlah Rp300.000.
Nah, kalau kita menerima penghasilan dari penjualan jasa, berarti duit kita bertambah, gitu. Duit kita bertambah, maka termasuk kas. Masukkan kas, harta kita berupa kas, bertambah di debit berjumlah 300.000. Sedangkan penghasilan ini bertambah juga, letaknya di kredit sebesar 300.000. Jadi harta bertambah ini di debit, penghasilan bertambah terletak di kredit. Jelas ya? Berikutnya, beban. Perkiraan beban akan di debit yang bertambah, menambah jumlah dan di kredit jika terjadi pengurangan jumlah beban. Misalnya, pada tanggal 10 membayar gaji karyawan sebesar 200.000. Nah, gaji karyawan termasuk akun beban gaji. Nah, karena kita membayar berarti uang kita berkurang, maka masuk dalam perkiraan kas. Nah, beban ini bertambah, kita letakkan di debit. Ini kita tulis 200.000. Sedangkan kas kita berkurang, termasuk harta, kita tulis di kredit. Nah, ini kita tulis angkanya 200.000. Nah, seperti ini adalah sifat-sifat perkiraan yang terdiri dari 5 kelompok saya utarakan di depan tadi, harta, utang, modal, penghasilan, beban. Kamu pahami baik-baik karena ini merupakan dasar utama untuk memahami atau untuk membuat jurnal pada materi yang berikutnya. Nah, oleh karena itu, kamu pahami dengan baik-baik. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.